Betul nih sekarang ada titiknya lah. Oh, ada titiknya. Kita ada tawa smile-nya itu. Iya, ini lebih salah ya. Jangan ikut. Biar kita ya, baca semua. 14 years old, they make five. Mungkin bisa dibedah lagi mas, karena bisa cocok. Oh oke, okay. Dari contoh satu, yang mana verbnya? Subjeknya? Contoh dua, mana subjeknya? Contoh dua. Itu Sarah jadi. Oh astagfirullah, sorry. Verbnya yang mana? Subjeknya? Contoh tiga. Subjeknya mana? Via dulu, datang tadi. Via. Subjeknya, subjek verbnya. Oke. Laila, yang mana subjeknya? Hah? Oke. Contoh nomor 4, yang mana subjeknya, Nasya? Oh, di sini kan, depan sini. Atau siapa sampingnya Nisa? Anggi. Yang mana verbnya? Subjeknya? Saling ya, harusnya begini. Terus contoh nomor 5, mana verbnya? Semuanya? Loves. Kenapa loves? Tadi kan tulisnya love. Apa? Desnya tadi. Tadi kan di teksnya ada desnya. Kenapa ini pakai? Di teksnya salah. Harusnya itu ketika kan subjeknya dulu yang mana? Subjeknya mana? Nah, ketika subjeknya orang tunggal satu, maka yang di sini itu pakai s. Kalau dia simple present. Beda dengan kalau I. I kan artinya apa? Kalau saya satu atau dua. Nah, beda kalau I. Kalau dia pakai I itu dia tidak perlu pakai s di belakangnya. Kalau I dia langsung saja love. Kalau Nathan loves. Oke? Ada yang tahu nggak apa bedanya I dengan Nathan? Kenapa kalau I itu nggak love-nya itu nggak pakai s, kalau Nathan pakai? Nathan. Apa itu? Nathan dia perwakilan dari he. Bukan perwakilan namanya. Oke, pengganti. Namanya pengganti. Oke, namanya pronoun. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalnya subjeknya itu orang pertama kayak I atau we, dia tuh tidak perlu pakai s di untuk nambahin verbnya. Sedangkan itu Nathan kan penggantinya he. He itu kan orang ketiga tunggal. She, he, it itu verbnya harus pakai s. Oke, bagus. Terima kasih. Sudah dipelajari itu? Belum? Sudah. Sudah buat saya itu. Lanjut contoh nomor 6, Nasya. Kelihatan nih? Kelihatan sekali. Yang mana verbnya? Ini nak, yang 6 yang ini. I am 14 years old. Ini sama di sini. Yang mana verbnya? Ya, yang mana verbnya? Kata kerjanya. Bisa lihat contoh di atasnya. SP. Ya, ini I'm 14 years old. Yang mana? Hah? Bukan. Duluan.
Subjek pelaku. Iya, mantap. Verbnya? Verb. Coba lihat ini guys. Nanti subjek kita verb. Berarti di mana verbnya? Nah. Karena to be itu termasuk verb. Oke. Sudah ada sedikit. Siapa? Laila. Nomor 6. Yang mana verbnya? 6. 7. Ya. Never. Fight. Oke. Subjeknya mana? Never itu termasuk present tense. Never itu termasuk adverb. Tapi tidak penting. Tempat ini di subjek. Oh, jadi itu kalimatnya termasuk di simple present. Bisa dimasuk. Aswaik. Oh iya. Yang mana verbnya nomor 8? Have. Subjeknya? Alila. Yang mana verbnya? Oke. Subjeknya? Oke, terakhir Sarah. Yang mana verbnya Sarah? Kelihatan tidak? Ini yang terakhir, my family and I love pets. Hah? Love? Subjeknya? Oke, mantap. Subjeknya dari sini ke sini. Subjek. Oke, kenapa yang saya suruh kalian itu cari verb dulu baru subjek? Karena yang terpenting di kalimat itu verb dan subjek. Kalau ada yang kedua itu bisa disebut kalimat. Jadi nanti contoh-contoh selanjutnya ini cari dulu verbnya nah. Untuk begini lagi. Latihan bikin untuk menganalisis tulisan. Okay, I have a question for you guys. Kenapa di sini di pets-nya ini dipakai S? Kenapa bukan di love-nya? Anyone can answer it? Kenapa love tidak pakai S? Kenapa love-nya nggak pakai S, sedangkan pet-nya pakai S? Oke, ada banyak hewan. Ada banyak hewan yang dimaksud. Oh, untuk pets-nya kenapa? Oke, boleh. Terus kenapa nggak di love-nya? Kenapa love-nya itu nggak pakai S? Ada subjek I, terus itu saja. Karena Oke, yang lain? Karena my family and I itu kayak we. Oke, nice. Jadi my family and I itu dia pronounnya adalah we, dan kita tahu kalau we dan I itu adalah orang pertama tunggal dan jamak. We kan jamak. Nah, jadi itu nggak pakai S di verbnya. Sedangkan pets-nya itu pakai S untuk melambangkan bahwa yang diceritakan adalah banyak hewan. Oke, sampai di sini ada nggak vocab yang tidak ditahu cara bacanya? belum. Tahu sama apa artinya creatures? Apa? Apa ya? Artinya creatures. Makhluk atau buatan yang dibuat. Oke, ciptaan. Anybody say creatures? Creatures. Kurang keras. Once more. Creatures. Udah tahu cara bacanya ya? Yang lainnya bawahnya ini apa bacanya ini? Fight. Bagaimana? Fight. Hah? Fight. Tidak dibaca GH jadi Dibaca ait, fait. fight. Apa? Fight.
fight, tidak pakai dia. Mungkin lanjut ya Kak. Oke. Lepaskan. Ya. Oke. Kita dari belakang lagi, dari Sarah. Lanjut teks yang selanjutnya. Simple past tense. Satu paragrafnya, satu orang. Ya, stand up, please. One day my uncle told me about his childhood. When he was 10 years old, he liked to climb a mango tree. He usually climbed the tree with some friends. Then they picked some mangoes without permission. Yet they liked to steal mangoes. They frequently and mangoes on the tree. They had prepared a fruit pillar and a plastic bag for the garbage. What a good preparation. They did not want to throw the garbage everywhere. They kept the environment clean. That's a good point, but stealing fruit is bad point. Oke, nice, thank you. Lanjutannya. My uncle said it was so fun. Sometimes they were caught by the owners. They had ever met both kind and kind owners. A kind owner was never angry with them. She or he let them pick some mangoes. Then eat mangoes or you will get a stole meat. A kind owner advised one day. Meanwhile, an unkind owner punished them to clean a pool and big yard. Oke, nice. Thank you. Masih ada lanjutannya? There was one owner who was really angry with them. Then he came to the kids' parents and asked for much money for the mangoes they had eaten. Their parents could not afford it. The owner gave them some weeks to pay or he would call the police. Then he and his friends tried to earn money to help their parents. After school, he worked at a car wash. My uncle Bisa berdiri? learned that earning money was not easy, but it was impossible. After 3 weeks, he could give the money to the mango tree owner. Magically, the owner investigated and asked my uncle to keep the money. He gave the money to his parents. Finally, he never stole the mangoes anymore, but still liked to climb a mango tree. Oke, nice. Maybe bisa dibaca bersamaan sekali. Nah, tadi kan ada yang mispronunciation, mungkin bisa belajar baca bersamaan. Oke, Silakan. Repeat after me. One day, my uncle told me about his childhood. Nah, bacanya bukan childhood, nanti childhood. Oke. Yang selanjutnya tadi. They frequently ate mangoes on the tree. Oke. Bacanya frequently itu frequently. They didn't want to throw the garbage everywhere. Nah, caranya baca lagi ini garbage.
Garbage bisa garbage. Tergantung accent. I was. Hah? Yang was tadi. Yang paragraf awal. Oh iya. Oh ini. Don't eat too many mangoes or you will get a stomachache. Nah, cara bacanya ini stomachache. Itu bukan stomachache atau stomachache. Dia itu cake, stomachache. Coba bilang stomachache, stomachache. Ada yang tahu? Stomachache. Ada yang tahu nggak apa artinya itu? Nah, itu bukan charge lah, cake, stomachache. Ada tadi juga yang baca was dibaca wes tadi. Nah, seharusnya dibaca was, I was. Pakai Z di belakangnya. Was. Oke. Oke, seperti yang tadi lah, cari kalimat yang bertenses simple past. Ingat dan cari dulu verbnya baru subjeknya. Oke, saya kasih waktu sampai 13.45. 10 saja. Pas. Okay, thank you. How about the others? How about the others? Okay. Oh iya, tanda baca loh ini aneh.
besarnya tulisannya sih. Menggambarkan suasana hati banget ya. Oke, thank you. Oke. Okay, thank you. Come on. Nggak boleh. Kalau mau tambah di bawahnya silakan. Oh, khusus untuk sarapan. Macam kain Macam. kain owner. Tolong lagi fokus kak. Verbnya.